Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Pagi Ibu. Gimana nih kabar kalian hari ini? Sehat tidak? Alhamdulillah Bu. Coba Ibu periksa satu persatu. Oke, sepertinya semuanya hadir hari ini ya. Alhamdulillah semuanya hadir. Anak-anak, untuk memulai pembelajaran hari ini, kita mulai dengan membaca doa ya. Usuf, bantu Ibu ya nak ya. Pimpin baca doa nak. Silakan Usuf. Mari teman-teman kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Yusuf yang sudah membantu Ibu memimpin doa. Anak-anak, Ibu ingatkan ke kalian kalau berdoa harus yang benar-benar, harus yang sungguh-sungguh. Nggak boleh main-main. Rohandi, Ya, kalau berdoa yang khusyuk ya nak ya. Ya, karena Iya, berdoa Bu. itu adalah ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Ya, jangan seperti tadi. Ibu lihat kamu tidak berdoa, ya. Anak-anak, Ibu mau tanya pembelajaran kita yang kemarin, anak-anak. Kita kemarin belajar tentang usaha ekonomi yang dilakukan Ya, Bu. oleh individu atau masing-masing orang. Masih ingat nggak contoh usaha ekonomi yang dilakukan oleh masing-masing individu? Apa saja contohnya? Usuf, coba. Masih ingat tidak yang kemarin? Masih Bu, itu Bu. Yang individu, pabrik yang tahu, masing-masing Bu. orang. Misalnya Ya, apa Bu. ya? Ya? Apa? Itu pabrik tahu Benar, Bu. itu usaha industri. Ya, ada usaha industri, ada usaha pertanian, orang punya kebun. Nah, benar, bagus Usuf. Nah, anak-anak, ini kalau kemarin kita belajar tentang usaha ekonomi yang dilakukan secara individu atau pribadi, hari ini kita belajar tentang usaha ekonomi yang dilakukan secara berkelompok. Sudah siap belajar belum? Sudah. Sudah Bu, siap Siap Bu. belajar anak-anak? Halo? Siap, Bu. Sudah siap belum? Siap Bu. Ya. Anak-anak, baiklah Ibu sekarang. Iya, Ibu. Ibu akan menunjukkan sesuatu nih ke kalian. Bu. Kelihatan ya? Kelihatan tidak? Belum Bu. Belum, Bu. Sudah kelihatan belum? Tunggu sebentar ya, mungkin sebentar lagi loading dia. Ya Bu. Sudah belum? Belum. Belum ya? Semoga tidak ada kendala ya dengan jaringan kita ya anak-anak ya. Inilah hambatan kalau daring ya. Sudah kelihatan belum sayang? Lagi OTW proses. Bu. Sudah Bu. Sudah. Udah, Bu. Sudah ya? Oke. Sudah semua kelihatan anak-anak? Kelihatan Sudah. Bu. Bu, bagus gambarnya Bu. Kelihatan. Iya ya. Anak-anak, hari ini kita belajar di tema 8. Di tema 8 ini tentang lingkungan sahabat kita, ada di subnya 2 dan ada di pembelajaran 4. Anak-anak ya. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini, kelihatan tidak di layar kalian sayang? Kelihatan? Kelihatan Bu. Kelihatan Bu. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah kita nanti membuat peta pikiran.
tentang usaha ekonomi yang dilakukan atau dikelola secara kelompok. Yang kedua, kita nanti mengidentifikasi jenis-jenis usaha yang dilakukan secara berkelompok. Yang ketiga, kita akan belajar menceritakan keragaman adat istiadat di lingkungan sekitar. Dan yang keempat, kita bisa menyebutkan kebiasaan kerjasama dan bergaul seperti adat istiadat. Ya, anak-anak ya, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Anak-anak, jangan lupa Ibu ingatkan untuk mengisi absen dulu ya. Link Google Form-nya, ya. Saya sudah isi, Bu. Iya, bagus. Link Google Form-nya sudah Ibu kirim di grup WA grup kita. Jangan lupa ya, walaupun Ibu sudah melihat kalian di sini, Ibu perlu bukti bahwa kalian benar-benar hadir hari ini. Jangan lupa absen anak-anak ya. Nah, anak-anak, seperti yang tadi Ibu bilang ke kalian, bahwa kita belajar tentang usaha ekonomi yang dilakukan secara berkelompok. Berkelompok ya anak-anak ya. Ibu mau tunjukkan gambar ke kalian. Nah, coba perhatikan gambarnya. Gambar apa itu ya? Besarkan dikit, Bu. Ada tulisan BRI, Bu. Lambang PLN itu, Bu. Bu, TVRI. Ada tulisan BRI. Gambar apa sayang? Ada tulisan TVRI, Bu. BRI, TVRI. Ada Stasiun TV itu, Bu. Macam Ada logo PLN. Iya, anak-anak coba lihat. Ada apa saja? Ada apa? TVRI, apalagi nak? PLN, Bu. PLN, Bu. Semen, Bu. PLN, apalagi? Bu. Ada PLN, Bu. Ada RRI. Iya. Coba Ibu tanya Ahmad, TVRI itu apa ya, Bu. Ahmad? Perusahaan apa ya? TVRI itu TV, Bu. TV. Oh, TV. Bagus, Ahmad. Hebat, Ahmad ya. Kemudian Ibu Iya. tanya ke Nana, logo yang kayak kilat ini logo apa ya, Nana ya? Yang mana ya, Bu ya? Ini yang gambar kilat ini gambar apa ya, Nana ya? PLN, Bu. Oh iya, Nana tahu PLN kepanjangannya apa, Nah? Apa ya, Bu? Petir ke, Bu. Iya, Saya, petir Bu. ya. Saya, Bu. Iya, Saya, Bu. Usuf. Saya jawab, Bu. Apa, Usuf? Pembangkit Apa listrik PLN, negara, Usuf? Bu. Apa, Usuf? Pembangkit listrik negara, Bu. Bagus, Usuf. Tepuk tangan buat Usuf, teman-teman. Bagus, Usuf ya. PLN adalah pembangkit listrik negara. Nah, anak-anak, ini di layar kalian ini adalah contoh-contoh perusahaan BUMN. BUMN itu kepanjangan dari Badan Usaha Milik Negara. Ya, ada banyak sekali ya. Ada banyak sekali perusahaan-perusahaan di sini. Ada Pusri, ada Sukovindo, ada Telkom, dan lain sebagainya. Oke, Ibu lanjut ya anak-anak ya. Ya, Bu. Nah, anak-anak. Nah, berikut ini adalah video. Video ini nanti kalian simak baik-baik ya anak-anak ya. Putar cepat, Bu. Sini. Tidak sabar nih. Iya, ada videonya. Tunggu sebentar, nanti Ibu putarkan. Anak-anak, video ini tentang kegiatan usaha ekonomi yang dilakukan secara berkelompok. Ya, anak-anak ya. Secara berkelompok. Ya, ini ada suara Ibu. Kalian kan udah kangen dengan suara Ibu kan? Nah, dengarkan ya anak-anak ya. Suara Ibu bagus. Dengarkan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Hari ini kita belajar tentang usaha yang dilakukan secara berkelompok. Anak ciri-ciri usaha berkelompok itu yang pertama adalah dikelola
oleh lebih dari orang. Modalnya besar dan menghasilkan barang asal jasa yang beragam jenis. Ya. Nah, contoh dari usaha kelompok pertama adalah BUMN. BUMN atau namanya badan usaha negara itu adalah usaha ekonomi yang sebagian besar modalnya berasal dari negara. Ya, kemudian tujuan BUMN apa? Tujuannya adalah melindungi kepentingan rakyat, yaitu pemenuhan kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan. Ada pun contoh dari BUMN adalah badan usaha penyedia fasilitas umum seperti badan ada ya, ada Pertamina, BI, Telkom, dan lain sebagainya. Baiklah anak-anak, jadi kalian tadi sudah belajar tentang kegiatan usaha ekonomi yang dilakukan secara berkelompok ya. Anak-anak, jadi coba Ibu tanya kembali, kegiatan usaha ekonomi apa saja yang dilakukan secara berkelompok? Apa saja anak-anak? Yang pertama adalah BUMN ya. BUMN artinya adalah apa anak-anak? Badan usaha milik negara. Bisa kalian memberikan contoh BUMN apa? Contohnya apa? PLN, Bu. PDAM, BRI. Nah, benar. Yang kedua ada yang namanya BUMD. BUMD ya, BUMD itu artinya adalah Badan Usaha Milik Daerah. Siapa yang bisa memberikan contoh dari BUMD? Apa itu anak-anak? Contohnya apa? PDAM, Bu. Apa, Ahmad? Bangkalbar, Bu. PDAM. Bangkalbar. Iya, PDAM, Bu. PDAM, Bangkalbar, ini adalah contoh. Ya, itu adalah contoh dari BUMD. Kemudian ada BUMN, ada BUMD, setelah itu ada BUMS. BUMS adalah badan usaha milik swasta. Contohnya apa? Ada dijelaskan ya, ada firma, ada CV, ada PT. Kemudian yang terakhir adalah koperasi. Ya, anak-anak ya? Iya, ada koperasi. Di sekolah sih ada anak-anak? Ada, Bu. Ada koperasi? Ada ya. Jadi anak-anak, setelah kita melihat dari video pembelajaran tadi dan juga dari buku bacaan, sekarang Ibu minta kalian untuk berkelompok. Satu kelompok isinya 4 orang. Kalian lewat kelompok itu kalian diskusi lewat WA ya. Kalian buat peta pikiran, ya, buat peta pikiran tentang poin-poin dari kegiatan usaha ekonomi yang dilakukan secara kelompok tersebut. Ibu beri waktu
10 menit nanti dipresentasikan ya. Silahkan. Nah, sudah selesai ya anak-anak ya. Sekarang Ibu minta untuk kalian mempresentasikan. Coba Usuf presentasikan tentang BUMN Usuf. Coba Usuf apa? Tentang BUMN. Rupanya Bu, BUMN modalnya itu dari negara Bu. Ya, bagus sekali Yusuf. Terima kasih ya Yusuf ya. Sekarang coba Emi jelaskan tentang BUMS dengan kelompoknya tadi, hasil diskusinya. Coba presentasikan. Jadi BUMS itu badan usaha milik swasta Bu, modalnya dari masing-masing atau individu. Ya, Gus Emi. Tepuk tangan buat Emi teman-teman ya. Nah, sekarang coba Badriah tentang koperasi. Coba tunjukkan tentang koperasi Badriah. Koperasi itu banyak manfaatnya Bu. Biasa di salah satu contoh kayak koperasi sekolah tuh Bu. Ya. Bagus Badriah, terima kasih ya. Badriah hebat. Anak-anak, setelah kita mempelajari tentang usaha ekonomi yang dilakukan secara berkelompok, sekarang kita belajar tentang masih berkelompok juga, masih dengan ramai orang yang hubungannya dengan tradisi, ya. Baiklah, anak. Jadi kesimpulan hari ini apa? Pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini, anak-anak. Yang pertama kita belajar tentang usaha ekonomi ya. Usaha ekonomi yang dilakukan secara berkelompok. Kemudian kita belajar tentang tadi yang ada di kita. Dan tentang acara robok-robok ya anak-anak. Nah, untuk tugas kalian di rumah, silahkan kalian buka LKPD kalian. Di LKPD kalian itu ada bagaimana cara clipping ya. Kalian mencari clipping usaha ekonomi, panduannya sudah ada di LKPD ya anak-anak ya. Nah anak-anak, Ibu cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran bermanfaat buat kita. Jaga kesehatan ya anak-anak ya. Pandemi belum berakhir, tetap jaga kesehatan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Silakan Bu Tengku, langsung Bu Tengku. Saya tidak matikan rekaman. Ya. Untuk Budian, ya, langkah-langkah kegiatan dari awal sudah dilaksanakan semuanya. Apakah itu salam absen, doa, persepsi maupun tujuan pembelajarannya. Terus di kegiatan inti, dari awal masuk kegiatan inti itu sudah bagus. Ya, tadinya saya sudah rencana mau memberikan 2 jempol. Tapi ada kendala sedikit tadi ya, karena ada kendala sedikit mungkin. Ada masalah Bu, ya. Ya, mungkin ya itu disitulah kendalanya sehingga di kegiatan inti akhirnya pada saat ingin menutup di kegiatan akhir pada saat ingin menutup itu kesannya terburu-buru. Kalau menurut saya materi-materi yang Ibu sampaikan di kegiatan inti itu sudah secara urut ya. Begitu ada materi langsung ada tanya jawab, di mana siswa menjawab, Ibu sudah memberikan penguatan gitu ya. Dan mungkin ini adalah salah satu contoh memang ya kalau kita ngajar di SD gitu ya, supaya anak itu perhatian dengan materi yang akan kita ajarkan itu memang pada saat kita menampilkan video ya, serius sekali dia memperhatikan. Itu mungkin untuk kedepannya memang sangat bagus kita laksanakan ya, bagus sekali itu bagi kita untuk pada saat mengajar di dalam kelas video selain materi-materi yang kita tampilkan tadi itu. Jika tidak ada kendala seperti tadi, insya Allah mungkin ya inilah yang terbaik buat saya, menurut saya ya. Cuman karena ada kendala tadi ya, kita pun tidak tahu di lapangan seperti apa. Jadi tahapan-tahapan yang Ibu lakukan itu dari kegiatan pada saat sebelum video diputar itu sangat bagus sekali Bu.
Karena di situ saya lihat banyak memancing ya siswa untuk aktif di dalam proses pembelajaran. Jadi materi yang Ibu tampilkan, media yang Ibu tampilkan itu sangat menarik ya, sangat menarik dan memancing siswa untuk aktif. Pada kegiatan akhir mungkin hanya keburu satu aja Ibu, doa ya, berdoa itu aja. Tapi untuk keseluruhan tidak ada kendala yang tadi itu bagus, sangat bagus sekali menurut saya ya. Mungkin terima kasih Bu. tangan dulu lah buat Bu ini. Kemudian Dian Bu, kemudian. Mungkin hanya itu Pak masukan dari saya. Terima kasih. Untuk penampilan Bu Dian, pada dasarnya dari pembukaan sampai ke kegiatan inti di awalnya tuh bagus Pak. Cuman karena ada masalah teknis tadi mungkin, jadi saran sih buat Bu Dian, kalau ada video, kalau bisa jangan dimasukkan di PPT, karena pengalaman kemarin punya saya juga nyangkut-nyangkut suaranya tuh. Jadi diletakkan di folder lain, pakai file lain, mungkin itu saja Pak. Kalau secara keseluruhan, mungkin penutupnya karena memang keburu waktu tadi, jadi doanya seperti apa yang kata Bu Teguh bilang tadi, jadi karena buru-buru, jadi enggak ada doanya. Nah jadi untuk kedepannya mungkin ada alternatif lain lah, atau kalau menggunakan media semacam video diletakkan di luar file sendiri, mungkin itu saja Pak. Oke, Bu Nana terakhir. Baik, untuk Bu Dian, secara keseluruhan sudah bagus, satu saja Ibu, jadi mungkin untuk volume dan kecepatan suara boleh dikurangi ke depan, jadi agak pelan sedikit supaya tidak terkesan ngebut. Terima kasih, itu saja.